Maka saudari dan saudara sekalian, orang yang menghayati Tritunggal Maha Kudus adalah orang yang tidak hanya berkata-kata, tetapi punya ide. Ide yang keluar dari hati yang penuh kasih. Hati yang didorong oleh Roh Kudus, dijiwai oleh Roh Kudus. Tetapi juga hati yang ingin selalu melakukan dalam tindakan nyata. Seperti Allah mengasihi manusia dengan menjadi manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-mu. Terpujilah Allah Bapa, Putra, Allah yang tunggal, serta Roh Kudus, karena sudah menaruh belas kasih kepada kita. Saudari dan saudara sekalian, selamat sore, berkah dalam. Selamat sore, berkah dalam. Kita semua dibaptis demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada saat itulah kita mempersembahkan diri kita kepada Allah Tritunggal. Maka seluruh hidup kita, pikiran, hati, dan tindakan harus kita arahkan kepada Bapa, kita serahkan kepada Putra, dan agar dijiwai oleh Roh Kudus. Kerap kali kita belum satu sama lain, sehati, membahu, dan masih belum melakukan, hanya mengatakan saja. Maka mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah mengutus sabda kebenaran serta Roh Pengudus ke dunia. Dengan demikian Engkau mewahyukan kepada kami misteri agung hidup ilahi-Mu. Semoga kami dengan tulus ikhlas mengimani ketuhanan-Mu yang Maha Esa dalam tiga pribadi yang berbeda, yang kami sembah dan kami muliakan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dari Kitab Ulangan. Dalam perjalanan di padang gurun, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu sebelum engkau ada, sejak saat Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah pernah terjadi sesuatu yang demikian besar? Atau apakah pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan, dengan tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang perkasa, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, supaya baiklah keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian hari. Maka engkau akan hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah
bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya diciptakan segala tentaranya. Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Berbahagialah bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti kita juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya, jika kita menderita bersama dengan Dia, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang kini ada, yang dulu ada, dan yang akan tetap ada. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea menuju bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia yang mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Perayaan Tritunggal Maha Kudus adalah bagian inti dari iman Kristiani. Kita merayakan adanya kesatuan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita percaya pada satu Allah dengan 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan punya Allah 3, tetapi Allah yang menyatu dalam 3 kepribadian. Pribadi yang satu tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi mengandaikan pribadi yang lain. Artinya, kalau setiap hari kita selalu menyapa Allah Tritunggal dalam doa-doa kita, khususnya saat kita membuat tanda salib, maka semangat kesatuan bahwa kita mampu hidup tanpa mengandaikan yang lain, bahwa kita tak mampu hidup tanpa mengandaikan yang lain, dalam saling melengkapi dan dalam saling mengasihi, harus mendarah daging dalam diri kita masing-masing. Bahwa kita tidak bisa hidup tanpa mengandaikan yang lain itu harus mendarah daging. Bahkan dalam kehidupan menggereja, lingkungan satu tidak akan ada, tidak akan lengkap tanpa lingkungan 2, 3, 4, dan 5. Demikian lingkungan yang lain. Mereka semua saling melengkapi. Maka saya sudah memutuskan tidak ada juara itu ya. Semuanya saling melengkapi dalam keistimewaannya masing-masing. Demikian halnya dalam lima panca atau panca tugas gereja. Bidang pewartaan misalnya, tidak akan ada, tidak akan lengkap, tidak akan kuat, tidak akan sempurna tanpa mengandaikan bidang-bidang yang lain. Demikian pula bidang-bidang yang lain pula. Karena mereka saling melengkapi. Itulah makna sebenarnya, pesan inti dari bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari ini. Maka pesan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus adalah bicara tentang sinergi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus dalam sejarah keselamatan manusia. Sinergi itulah yang kita ambil atau kita tarik sebagai semangat hidup kita. Oleh karena itu, merayakan Tritunggal Maha Kudus berarti merayakan dan mengalami misteri kasih Allah yang tunggal demi keselamatan manusia. Karya keselamatan itu direncanakan, dikehendaki oleh Bapa, dilaksanakan oleh Putra, dan diteruskan, serta dijamin oleh Allah Roh Kudus, dan dijiwai oleh Allah Roh Kudus itu sendiri. Maka saudari dan saudara sekalian, demikianlah ketiga pribadi Tritunggal mewahyukan diri masing-masing dalam tugas yang dapat dibedakan, tugasnya dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan, karena ketiganya merupakan satu kesatuan. Ngomong soal Allah Tritunggal itu ngomong yang sangat filosofis ya, jadi kalau ini pelajaran paling susah dalam ketika kita frater gitu. Maka maknanya cuma itu aja, sinergi. Yang saya katakan, lingkungan satu nggak bisa hidup lengkap, sempurna tanpa lingkungan yang lain, dan sebagainya tadi. Maka perintah atau pesan Yesus hari ini untuk pergi,
menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tidak perlu ditafsirkan sebagai perintah untuk mempertobatkan dan menjadikan semua orang menjadi Katolik. Jadi kalau Allah Bapa itu dalam perjanjian lama, ketika Allah bersabda melalui para nabi hanya menjadi juru bicara. Dan tetap saja orang masih berdosa, jatuh dalam dosa dan sebagainya. Maka Allah memutuskan tidak mengutus para nabi lagi. Dia turun sendiri untuk mewartakan, untuk menjadi manusia. Maka sabda menjadi manusia. Maka ketika era Tuhan Yesus sudah naik ke surga, maka eranya menjadi pemuritan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya apa? Perintah ini dapat dimengerti sebagai tugas perutusan kita untuk pergi kemana-mana dalam setiap tugas atau fungsi kita, menjumpai berbagai macam orang, serta memperlakukan mereka itu sebagai sesama murid, yaitu dengan cara saling mengasihi. Maka era nabi-nabi itu sudah habis. Tidak ada lagi nabi. Yang ada adalah para murid kita yang diberi tugas. Supaya semua orang merasa menjadi murid. Mengalami kasih, kedamaian, atau buah-buah roh yang harus menjadi jiwa kita. Nah, sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberi perintah dan pesan kepada kita untuk mewartakan kepada dunia apa yang telah diajarkannya dan mengajak manusia untuk mengikuti pesan dan apa yang diajarkannya. Seperti kita dapat HP baru, apa yang kita lakukan pertama kali? Kita setting dulu kan? Sesuai dengan kehendak kita butuh apa, kita setting. Nanti nada deringnya seperti apa, cocok atau enggak, seperti itu kan. Maka kalau hidup kita sudah kacau balau, mungkin karena pandemi, sudah porak-poranda, sudah lunglai, letih, lesu, atau kalau HP itu lobet, legrek lunglai gitu ya. Itu berarti banyak hal yang harus kita setting dalam hidup kita. Kita atur kembali. Maka saudara-saudara sekalian, maka hari ini mengajarkan sesuatu kepada orang lain itu memerlukan juga komunikasi. Seperti kita ingin menyampaikan pesan, itu ilmu komunikasi. Kalau komunikasinya nggak jalan, pesannya ada, komunikasi nggak komunikatif. Walaupun diomongin bolak-balik, ya tetap saja. Karena kita nggak bersinergi. Maka saudara-saudara sekalian, menyampaikan pesan membutuhkan proses dalam menyampaikan dan dalam menerima juga. Pesan yang tidak disampaikan dengan kesungguhan hati akan sia-sia. Kesungguhan hati itu apa? Tidak hanya punya ide, wah idenya cemerlang. Bisa ngomong enak gitu ya, tapi nggak mau merealisasikan. Maka saudara-saudara sekalian, kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara lihat situasi gereja ini semua adalah sinergi. Taman vertikal, apa yang ada dalam gedung ini, di dalam gedung ini. Bahkan orang merangkai bunga pun butuh sinergi satu sama lain, supaya indah. Tidak hanya konsepnya saja, tetapi juga kadang saya Romo kasih konsep. Kalau saya nggak turun sendiri, mana bisa konsep saya bisa, atau kerja juga bareng-bareng, mana mungkin konsep saya juga terrealisasi. Misalkan seorang guru melarang muridnya merokok, tetapi dia sendiri merokok, misalnya. Apakah bisa diharapkan sang murid menuruti nasihatnya untuk tidak merokok? Seorang bapak marah-marah supaya anaknya juga jangan suka marah-marah emosian, tapi dia juga marah-marah. Bagaimana bisa merealisasikan pesan itu sampai ke dalam diri anaknya? Pesan umumnya disampaikan melalui kata-kata. Tetapi bila kata-kata tidak didukung dengan perbuatan atau fakta yang nyata. Jadi kata-kata itu seperti Allah Bapa gitu ya. Tidak didukung dengan perbuatan atau fakta yang nyata, itu Allah Putra. Dan dijiwai oleh kehendak baik untuk melakukan semua itu, hati yang penuh kasih. Maka semuanya akan menjadi sia-sia. Selain itu pesan juga bisa bergaung keras tanpa kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Karena semua menyatu dalam pikiran,
dalam kata, di dalam perbuatan. Maka saudari dan saudara sekalian, orang yang menghayati Tritunggal Maha Kudus adalah orang yang tidak hanya berkata-kata, tetapi punya ide. Ide yang keluar dari hati yang penuh kasih. Hati yang didorong oleh Roh Kudus, dijiwai oleh Roh Kudus. Tetapi juga hati yang ingin selalu melakukan dalam tindakan nyata. Seperti Allah mengasihi manusia dengan menjadi manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Karena kamu diangkat menjadi putra, maka Bapa mengutus Roh Putranya ke dalam hatimu yang berseru, Aba ya Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami telah mengimani Tritunggal Maha Kudus, tiga pribadi dalam Allah yang Maha Esa, kudus dan kekal. Kami telah menerima pula anugerah santapan suci. Semoga karenanya semakin terjamin keselamatan jiwa raga kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu. Semoga saudari dan saudara sekalian dalam hidup, dalam karya, dalam pekerjaan, dan dalam keluarga masing-masing selalu dianugerahi kesehatan serta perlindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari dan saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita pergi, kita semua diutus. Amin.